Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, yaitu April Datha. Nah, di sini saya akan melanjutkan video saya yang bagian part 1 tentang Accurate Accounting versi 5. Nah, kemarin kan sampai di angka-angka ini. Kalau udah seperti ini, kita klik lanjut. Tapi sebelum kita klik lanjut, di sini saya lupa ngasih tahu, seharusnya di sini kita isi dulu. Kita klik kapital. Nah, karena udah keisi, kita klik lanjut. Diskon penjualannya kosong ya, kita klik. Biar sama, kita klik lanjut. Syarat pembayarannya boleh diisi, boleh enggak, kita klik lanjut. Tipe pelanggannya umum, kita klik lanjut. Nomor pelanggannya kita klik tambah. Ini sesuai di buku ya, halaman 33. Buku saya beli dengan dosen saya. Nanti kalau mau order bisa saya cantumkan channelnya. Nomor pelanggannya kita ketik C001, nama pelanggan Pak Abdul, alamatnya Jalan Saraya, Padang. Klik OK. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di bagian part 1, kenapa saldo piutang di awal tidak boleh diinput, karena di sini kita input dia berbeda sendiri. Lalu kita ketik saldonya sebesar 500. Lalu kita klik lanjut. Pemasok itu adalah hutang. Jadi kita klik tambah nomor pemasoknya S001, nama pemasok Toko Jaya, alamatnya Jalan Katip, nomor 7 Padang. Oke. Di sini kita isi saldo awalnya sebesar 300.000. Kita klik lanjut. Proyek ini boleh diisi, boleh enggak. Kita skip, kita klik lanjut. Gudang persediaan. Di sini kita klik aktiva tetap yang di atas. Kenapa enggak kita isi persediaannya? Karena kita masih menggunakan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang baru kita isi, karena itu wajib. Jadi kita klik aktiva tetap. Di bagian aktiva tetap ini ada 3 bagian yang wajib kita isi. Jadi kita proses satu persatu, kita klik tambah. Tipe aktivanya yang pertama golongan 1. Metode penyusutan garis lurus, estimasi umur pajak 4 tahun. Kita klik OK. Yang kedua golongan 2. Garis lurus, estimasinya selama 16 tahun. Kita klik OK. Ketiga golongan 3. Metode garis lurus, estimasinya selama 16. Di bagian aktiva tetap ini ada 3 bagian yang wajib kita isi.
Jadi kita proses satu persatu dulu, kita klik tambah. Tipe aktiva tetap pajak, golongan itu. Metode penyusutannya metode garis lurus, estimasinya 4 tahun. Klik OK. Kedua, golongan 2, metode penyusutannya garis lurus, estimasinya 8 tahun. Klik OK. Golongan 3, metode penyusutan garis lurus selama 16 tahun. Klik OK. 4, metode penyusutan garis lurus selama 20 tahun. Oke. Ini tarifnya nggak usah diisi karena dia otomatis sendiri ya dari akuratnya. Ditambah. Bangunan semi permanen ini seperti bangunan kayu gitu ya. Metode garis lurus, estimasinya selama 10 tahun. Klik OK. Yang keenam, bangunan permanen. Metode penyusutan garis lurus, maaf, selama 20 tahun. Klik OK. Nah, yang terakhir adalah tanah. Metode penyusutannya tidak terdepresiasi ya. Karena nilai tanah itu semakin lama semakin naik, jadi estimasinya 0. Nah, klik OK. Dan untuk tipenya di sini, maaf kita klik lanjut. Untuk tipenya di sini, kita klik tambah karena di buku soalnya cuma ada 1, jadi saya bikinnya 1. Klik tambah, lalu tipe aktiva tetapnya equipment. Metode penyusutannya golongan 2 ya. Karena ini sesuai aturan pajak, kita klik OK. Karena di perusahaan saya contohnya 1, jadi saya bikinnya 1. Kalau di perusahaan kalian ada banyak, kalian bisa bikin banyak di tipe aktiva ini. Kita klik lanjut. Nah, di sini kan ada daftar aktiva tetap. Jadi kita klik tambah. Kode aktivanya kita ubah jadi P01. Tipe aktivanya equipment. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal belinya tanggal 1/3/2015. Ini sesuai di buku ya, di halaman 45. Saya lihatnya di halaman 45. Berarti tanggal pakainya sesuai dengan tanggal beli. Di sini tanggalnya jangan sampai salah ya. Karena di program aplikasi Accurate ini dia berbeda sendiri. Karena Accurate ini bakal menghitung secara otomatis. Jadi jangan sampai salah. Keterangannya harga perolehan peralatan. Di sini kuantitasnya 1, umur bulan aktiva. Sebenarnya ini bukan bulan ya, tapi tahun. 5 tahun.
Terus akun aktifanya ini metode garis lurus. Terus ini equipment, akumulasi depreciation of equipment. Nah, di sini kan akun beban penyusutannya nggak ada, jadi kita bikin baru, akun baru, tipe akunnya beban, nomor akunnya kita ganti jadi 6 2100, namanya depreciation of equipment expense. Kita klik OK. Karena di sini umum, jadi kita klik pengeluaran di sebelah tulisan umum. Pilih akunnya, klik di sini. Kita pilih kapital. Jumlahnya kita bikin 10 juta. Nah, di sini nih 10 juta sesuai di buku ada halaman 32. Lalu kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Nah, muncul seperti ini, lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kan penginputan di awal sudah ada di sini. Tapi ada satu akun yang belum yang belum tercantum, padahal kita udah bikin di awal ya, karena di sini masih 0. Jadi kita bisa klik aktivitas di atas yang di sini, lalu kita klik periodik, lalu klik proses akhir bulan. Kita ganti bulannya jadi bulan November, tahunnya 2016. 2016, kita klik OK. Oke. Nah, udah keisi kan? Jadi, kalau udah sama dengan halaman 32, itu berarti kita klik lanjut. Nah, lanjut lagi. Di sini kita dikasih kata selamat, berarti tandanya kita udah bisa menggunakan aplikasi Accurate Accounting versi 5 untuk data-data selanjutnya. Di sini bisa kita klik selesai. Nah, lanjut ke halaman 48. Di situ ada transaksi mencatat jurnal umum. Ini karena perusahaannya jasa, jadi lumayan gampang kita bikinnya. Cuman kita klik aktivitas di atas ini. Klik aktivitas, lalu buku besar, terus bukti jurnal umum. Untuk nomor vouchernya bisa kita ganti 1 aja biar nggak bingung. Tanggalnya kita ganti tanggal 3 bulan Desember 2016. Deskripsinya membeli perlengkapan. Beli perlengkapan. Di yang tanggal ini kita bisa lihat di buku halaman 32 atau 33. 32 dan 33. Kita klik nomor akunnya. Di sini kita klik suppliers. Debit sebesar 500.000. Enter. Di kredit itu berarti cash on hand. Kalau kita membeli secara tunai, maka cash on hand-nya berkurang. Nah, otomatis kan? Kalau sudah, kita klik simpan dan baru. Yang kedua, kita ganti tanggalnya jadi tanggal 4 bulan 12 tahun 2016.
Description-nya menerima pendapatan servis. Jadi nama akunnya cash on hand di debit sebesar 1.500.000. Kalau kita menerima pendapatan servis berarti kita menerima uang. Berarti ini cash on hand ya, cash on hand-nya di debit, kita enter. Di kreditnya pendapatan servis, bahasa Inggrisnya service income. Kita cari akunnya. Karena di sini akunnya nggak ada, kita klik akun baru. Tipe akunnya pendapatan. Berakunnya 4/11/00. Namanya service income. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik simpan dan baru. Sudah. Lalu yang ketiga, di sini tanggal 10 bulan 12 2016. Description-nya menerima pelunasan piutang, berarti ada uang masuk. Menerima pelunasan piutang. Nama kreditnya cash on hand di debit sebesar 400.000. Karena kita menerima uang dari piutang, berarti piutang kita jadi berkurang. Di kredit account payable. Nah, sudah. Lalu kita klik simpan dan baru. Nah, muncul kan seperti ini tanda silang. Berarti subsidiarinya harus diisi. Kita klik OK. Kita geser ke sini. Maaf. Di bawah ya. Klik ini. Lalu muncul tulisan Pak Abdul. Kita klik Pak Abdul. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik simpan dan baru. Ya. Yang keempat, kita ubah tanggalnya 15 bulan 12. 15 Desember 2016. Keterangannya membayar biaya listrik, air, dan telepon. Lalu akunnya yaitu akun beban akun water, telepon and electric expense. Karena di sini nggak ada, kita klik akun baru. Tipenya beban. Kita ganti nomor akunnya 6. $1.100 water, telepon, and electric expense. Electric expense. Kita klik OK. Nah, udah muncul. Di saldonya kita isi sebesar di debit 300.000. Klik enter. Lalu di kredit kita
klik cash on hand karena kita bayarnya pakai uang tunai. Sudah, klik simpan dan baru. Yang kelima, membayar hutang. Tanggalnya 17 bulan Desember 2016. Berarti hutang kita berkurang di debit. Kita klik akunnya. Akun payable. Nah, akun payable-nya di debit sebesar 250.000. Kita bayar hutangnya ke siapa? Kita klik ke subsidiari. Nah, kita bayar hutangnya ke Toko Jaya. Kita klik Toko Jaya, kita enter. Lalu di kredit cash on hand. Nah, udah seperti ini, kita klik simpan dan baru. Yang keenam, tanggalnya 20 Desember 2016. Description-nya menerima pendapatan service. Lalu di debit berarti cash on hand. Angkanya sebesar 3 juta. Di kreditnya berarti pendapatan juga bertambah. Berarti service income. Dah, kita klik simpanan baru. Yang ketujuh, tanggal 30 bulan 12 2016. Description-nya ini yang terakhir ya. Jadi description-nya membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan. Kita klik akunnya. Berarti beban gaji kita bertambah, belum ada akunnya ya. Ya, belum ada. Berarti kita klik akun baru. Tipe akunnya beban. Nomor akunnya kita ubah jadi 6 strip 1200. Namanya salary expense. Salary expense artinya beban gaji. Kita klik OK. Lalu saldo di debit kita isi sebesar 3 juta. Enter. Kita bayar gajinya pakai uang, berarti di kredit ini cash on hand. Nah, kalau sudah gini kita klik simpan dan baru. Lalu yang ke-8. Nah, untuk yang ke-8 ini atau yang terakhir ini, kita disuruh menginput jurnal penyesuaian. Tadi itu kan kita menginput jurnal umum. Jurnal penyesuaian sama jurnal umum itu beda ya. Jadi tanggalnya kita ubah jadi 31 Desember 2016. Description-nya jurnal penyesuaian. Yang pertama, menyesuaikan perlengkapan. Karena kita sudah memakai perlengkapan sebulan dan ada beberapa juga yang sudah habis, berarti harus kita sesuaikan dong. Kalau sudah kita pakai, maka ia sudah menjadi beban. Berarti
ada beban perlengkapan. Nah, kita klik ini. Di sini berhubung belum ada beban perlengkapan, maka kita klik akun baru. Kita klik akun baru. IP-nya adalah beban. Nomor akunnya kita ganti jadi 6.200. Namanya supplies supplies expense atau beban perlengkapan. Kita klik OK. Angkanya sebesar Rp500.000. Di kredit ini kita pilih akun supplies karena ini perlengkapan. Nah, udah ya. Udah muncul. Jadi untuk jurnal keduanya penyesuaian terhadap sewa. Awalnya kan kita bayar sewa itu full ya. Tetapi di sini kita hanya memakai selama 1 bulan. Lalu kita hitung berapa beban sewa yang sudah kita pakai selama sebulan. Berhubung di sini nama akunnya nggak ada ya, saya lihat di sini nggak ada. Maka kita klik akun baru. IP-nya beban. Beban. Nomor akunnya kita ganti jadi 6.400. Rent expense atau beban sewa. Kita klik OK. Angkanya kita isi jadi 41.666,67. Lalu kita enter. Berarti di kredit kita isi prepaid rent nih. Nah, sudah kan? Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini kalau kalian mau atur penyusutan, caranya gampang kok. Kita klik aktivitas, lalu kita klik periodik, lalu kita klik proses akhir bulan. Kita ganti bulannya jadi Desember. Tahunnya kita ubah jadi 2016. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, jadi untuk pembuktian apakah jurnal penyusutannya udah masuk, kalian bisa klik aktivitas, kalian bisa klik laporan, lalu daftar laporan. Nah, kita lihat di situ ada data laporan neraca (standar) atau standar. Kita klik ini. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2016. Kita klik OK. Nah, muncul. Jadi, angka di sini itu harus sama dengan apa yang kalian input dari awal. Kalau udah sama gini, berarti tugas kita sudah selesai atau sudah betul. Nah, kita kembali, kita klik kembali. Kalau kita ingin lihat jurnal laba rugi,
kita klik laba rugi, kita ubah tanggalnya, tanggal 30 November bulan 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 kan, lalu kita klik OK. Nah, ini laporan laba ruginya. Lalu kita klik kembali. Kalau kalian ingin lihat keseluruhan jurnalnya, kalian cukup klik buku besar yang ada di bawah tulisan laporan keuangan. Kalian klik buku besar, lalu klik keseluruhan jurnal. Kalian ubah tanggalnya dari tanggal 30 November 2016 sampai 31 Desember 2016. Klik OK. Nah, muncul kan semuanya. Lalu di sini kita bisa lihat ya keseluruhan jurnalnya. Kalau sudah seperti ini, berarti tugas kita sudah selesai. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang Accurate Accounting versi 5. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya ini, saya minta maaf. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.